Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mulia Putra, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dari jurusan Prodi D3 Keperawatan Beto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal manusia. Sebelum itu, apa sih sistem muskuloskeletal manusia itu? Sistem ini adalah sistem organ yang memberikan manusia kemampuan untuk bergerak dengan menggunakan rangka dan tulang. Baiklah, yang pertama bisa kita lihat. Penjelasan pertama ini kita menjelaskan tentang sistem rangka tulang dilihat dari bagian depan. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini memiliki fungsi sebagai pelindung otak serta organ-organ indera seperti mata, telinga, dan bagian dalam lainnya di dalam tengkorak. Selanjutnya ini tulang leher. Tulang leher ini memiliki fungsi sebagai penyokong kepala dan membentuk struktur leher. Selanjutnya, tulang dada. Tulang dada berfungsi sebagai pelindung organ dada dari cedera. Selanjutnya ini, tulang rusuk. Tulang rusuk sendiri berfungsi untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di dalam dada. Selanjutnya, tulang punggung. Tulang punggung ini memberikan struktur dan menyokong tubuh. Selanjutnya, tulang panggul. Tulang panggul ini menyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya yang F ini adalah tulang kelangka. Tulang kelangka ini sebagai penanggung berat badan bagian atas ketika kita duduk atau berdiri. Selanjutnya yang G ini adalah tulang ekor. Tulang ekor berfungsi untuk menyangga tulang di sekitar panggul. Selanjutnya ini pada bagian H itu pubis. Tulang pubis sendiri memiliki fungsi untuk membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah. Selanjutnya ini tulang ischium atau tulang duduk. Tulang duduk ini tulang yang menopang berat badan. Baik, lanjut ke sini ada tulang selangka. Tulang selangka sendiri memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya dislokasi pada bahu. Selanjutnya yang K pada bagian ini adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas adalah tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Selanjutnya ini adalah tulang hasta. Tulang hasta berfungsi mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Lanjut adalah tulang pengupil. Tulang pengumpil memiliki fungsi untuk menyusun kerangka lengan bagian bawah. Selanjutnya, N adalah tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan ini memiliki fungsi sebagai membantu pergerakan jari-jari tangan. Selanjutnya, tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan ini memiliki fungsi sebagai pembentuk bentuk dari tangan itu sendiri. Lanjut ke tulang ruas jari. Tulang ruas jari memiliki fungsi sebagai membentuk struktur jari jemari kita. Lanjut, tulang paha. Tulang paha ini tulang yang bisa dibilang ya lumayan panjang ya dari bagian tubuh kita. Tulang paha ini memiliki fungsi sebagai transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Lanjut ke tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut ini berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Lanjut, tulang betis. Tulang betis ini atau disebut dengan fibula adalah tulang yang menopang berat tubuh dan memberikan kekuatan otot pada saat kita bergerak. Lanjut ke tulang kering. Tulang kering memiliki fungsi sebagai penyambung bagian otot dengan pergelangan kaki. Lanjut ke tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki ini memiliki fungsi sebagai penstabil tubuh kita ketika kita sedang berdiri. Lanjut ke tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki memiliki fungsi sebagai sebuah tumpuan bagi tubuh kita agar memberikan keseimbangan ketika kita berdiri. Lalu yang terakhir ini adalah tulang ruas kaki. Tulang ruas kaki ini, tulang ruas jari kaki ini memiliki fungsi utama sebagai menjaga keseimbangan kaki kita.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kerangka tulang manusia dilihat dari bagian belakang. Yang pertama ada frontal bone. Frontal bone atau tulang dahi ini memiliki fungsi untuk melindungi otak dan isi dari tengkorak. Selanjutnya, bagian ini disebut dengan occipital bone yang berfungsi untuk melindungi organ penting di kepala. Lanjut ke bawah, ini ada cervical vertebrata. Cervical vertebrata ini memiliki fungsi untuk membantu pergerakan kepala dan leher karena adanya kombinasi unik kedua tulang, yaitu atlas dan sumbu. Selanjutnya, ini bawah, yaitu ada tulang clavicle. Tulang clavicle ini memiliki fungsi untuk menopang lengan agar bisa bergerak. Lanjut bawah, ada thoracic vertebrata. Thoracic vertebrata ini memiliki fungsi sebagai penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri. Lanjut ke bawah, itu adalah lumbar vertebrata. Lumbar vertebrata ini memiliki fungsi sebagai penopang tubuh dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel. Lanjut ke bawah, ada yang namanya tulang rusuk. Tulang rusuk ini berfungsi melindungi bagian penting seperti paru-paru, jantung, dan bagian dalam lain di dalam dada. Turun ke bawah lagi ada tulang panggul. Tulang pinggul. Tulang pinggul memiliki fungsi sebagai penyangga organ di area perut. Terus bawah ada sakrum. Sakrum itu sendiri memiliki fungsi sebagai tempat dasar menyatunya tulang punggung. Langsung ke bawah lagi, itu adalah tulang koksik atau biasa disebut dengan tulang ekor. Tulang koksik atau tulang ekor ini berfungsi sebagai titik penghubung ke berbagai otot dasar panggul. Oke, ke bawah ke ischium. Ischium atau tulang duduk. Tulang duduk ini adalah tulang yang menopang berat badan pada saat kita duduk. Lanjut ke bawah, ini adalah tulang pubis. Tulang pubis sendiri memiliki fungsi sebagai pelindung alat organ reproduksi kita. Lanjut ke bawah, ini adalah calcaneus atau biasa disebut dengan tumit. Tumit ini berfungsi sebagai penyangga perut badan terutama ketika berjalan. Calcaneus ini memiliki fungsi sebagai penyangga berat badan terutama ketika kita berjalan. Lanjut sini, itu ada tulang selangka. Tulang selangka ini adalah memiliki fungsi sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian-bagian dada supaya lengan dapat bergerak secara leluasa. Lanjut ke skapula dan tulang belikat. Sini, tulang belikat. Oke. Tulang belikat ini memiliki fungsi sebagai menyeimbangkan bahu ketika kita bergerak. Oke. Turun lagi, itu adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan. Lanjut ke bawah, itu adalah tulang radius atau biasa kita sebut dengan tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini menjadi penyusun kerangka lengan bagian bawah. Lanjut ke bawah lagi ada ulna atau biasa disebut dengan tulang hasta. Tulang hasta ini memiliki fungsi sebagai pendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Ke bawah lagi ada tulang telapak tangan, yaitu tulang yang memberikan bentuk tangan. Pasti bawah lagi itu adalah tulang ruas jari. Tulang ruas jari memberi bentuk pada struktur-struktur jari jemari kita. Lanjut ke bawah, itu adalah tulang fernur atau biasa kita sebut dengan tulang paha, yaitu tulang yang menghubungkan bagian panggul dengan bagian lutut kita. Bawah, tulang patella. Tulang patella atau biasa disebut dengan tulang lutut, itu adalah tulang yang membungkus dan melindungi sendi di lutut kita. Langsung ke bawah, ini adalah tulang tibia. Tulang tibia atau biasa kita sebut dengan tulang kering, yaitu tulang yang menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki kita. Bawah lagi, itu adalah tulang fibula. Tulang fibula ini berfungsi menstabilkan tubuh kita ketika kita sedang berdiri. Yang terakhir, ini adalah tulang talus.
tulang talus berfungsi untuk menopang kaki, terutama tulang tungkai dan paha. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur otot manusia yang dilihat dari bagian depan. Yang pertama yaitu otot frontalis. Otot frontalis ini memiliki peran berperan dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, serta memecahkan masalah dan mengatur emosi di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu otot orbicularis oculi. Otot orbicularis oculi ini adalah otot di wajah yang menutupi kelopak mata. Selanjutnya yang ketiga yaitu orbicularis oris. Otot orbicularis oris ini memiliki fungsi otot kompleks yang terletak pada bibir yang mengelilingi mulut kita. Yang keempat yaitu otot sternocleido dan climastoid. Otot ini yaitu memiliki fungsi untuk mengangkut dan memutar leher. Yang kelima yaitu otot trapezius. Otot trapezius ini memiliki fungsi untuk memutar dan menarik tulang belikat kita. Selanjutnya yang keenam yaitu ada otot deltoid. Otot deltoid memiliki fungsi untuk mengangkat lengan menjauhi tubuh ke depan, samping, dan ke belakang. Lanjut bawah itu adalah pectoralis major. Otot ini memiliki fungsi untuk menarik lengan menuju tubuh dan memutar lengan ke dalam. Lanjut, ini adalah otot bicep. Otot bicep memiliki fungsi untuk menekuk lengan atas yang berada di siku. Lanjut ke bawah, itu adalah otot external oblique. Otot external oblique ini memiliki fungsi untuk menekuk dan memutar tubuh. Lanjut ke bawah, yaitu adalah otot brachioradialis. Otot ini memiliki fungsi untuk membengkokkan lengan bawah siku kita. Bawah ada otot rectus abdominis. Otot rectus abdominis ini memiliki fungsi untuk menekuk tulang belakang dan menarik pelvis ke depan. Lanjut ke bawah, yaitu ada otot pectinus. Otot pectinus ini memiliki fungsi untuk menarik dan membelokkan paha ke dalam dan menuju tubuh kita. Lanjut ke bawah, yang ke-13 adalah vastus medialis, dan bawah ini vastus medialis yang memiliki fungsi sama, yaitu untuk meluruskan otot di lutut kita. Lanjut, yang terakhir ini adalah otot tibialis anterior yang berfungsi untuk menekuk telapak kaki ke atas dan ke dalam. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang struktur otot manusia dilihat dari bagian belakang. Yang pertama ini adalah splenius. Splenius ini memiliki fungsi untuk memperpanjang leher dan membantu mempertahankan postur tegak. Kedua, ini ada tricep. Tricep atau biasa disebut dengan tricep berfungsi meluruskan dan menggerakkan tangan kita. Langsung ke bawah, yang ketiga ini itu adalah gluteus maximus. Gluteus maximus ini berfungsi meluruskan panggul dengan menarik paha ke belakang saat kita berjalan. Yang keempat ini adalah semimembranosus, yaitu adalah untuk meluruskan paha dan menekuk lutut serta memutar tungkai. Turun ke bawah ini adalah bicep femoris. Bicep femoris ini memiliki fungsi untuk meluruskan paha di panggul, menekuk dan memutar tungkai kaki. Bawah lagi itu adalah gastrocnemius. Gastrocnemius ini memiliki fungsi untuk menekuk pergelangan kaki dan menarik tumit ke atas. Lanjut, ini yang nomor 8 ini itu adalah soleus. Soleus memiliki fungsi untuk menekuk telapak kaki. Lanjut ke 9 ini ada trapezius. Trapezius berfungsi untuk memutar, mengangkat, dan menarik tulang belikat kita. Lanjut, yang ke-10 itu ada deltoid. Otot deltoid ini memiliki fungsi untuk mengangkat lengan menjauhi tubuh ke depan. Lanjut ke bawah, nomor 11 ini ada teres major. Teres major ini berfungsi
mengangkat lengan dan menjaga kestabilan bahu kita. Yang ke-12 itu adalah latissimus dorsi. Otot ini berfungsi meluruskan, memutar, dan menurunkan lengan dan menarik bahu kita ke belakang. Lanjut, yang ke-13 ini ada palmaris longus. Otot ini berfungsi untuk pronasi dan fleksi pada tangan lengan. Lanjut, yang ke-14 ini ada gluteus maximus. Gluteus maximus ini memiliki fungsi untuk meluruskan panggul dengan menarik paha ke belakang saat kita berjalan. Yang terakhir ada gracilis. Gracilis ini memiliki fungsi untuk menggerakkan paha untuk menjauhi tubuh. Oke, baik, sekian penjelasan saya tentang sistem muskuloskeletal, tentang otot dan tulang manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.